Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 10 Maret 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan penyertaan-Nya kita kembali diberi kesempatan menikmati kehidupan dan hari baru. Nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan berkumpul untuk mendengar firman Tuhan melalui media sosial adalah anugerah yang patut kita syukuri. Dengan sukacita, mari kita persiapkan bagian pembacaan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita dalam kuasa Roh Kudus sebelum membaca merenungkan firman. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu dari perikop 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Kami memohon kiranya Roh Kudus mengisi hati kami dengan hikmat dan membuka pikiran kami, agar kami sungguh memahami firman-Mu dengan benar. Biarlah firman-Mu menegur sekaligus menguatkan dan menuntun langkah kami, sehingga kami belajar dari perjalanan iman orang-orang sebelum kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan pada saat ini. Tuntun hamba-Mu agar setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membangun iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Amin. Sejarah itu penting. Itulah tema kita saat ini. Saudara, pelajarilah sejarah jika ingin memahami masa mendatang. Itu perkataan Konfusius, seorang bijaksana asal Tiongkok. Hal itu dapat dipahami bahwa keadaan kita pada saat ini sangat bergantung pada apa dan bagaimana pengalaman masa lalu, pendahulu kita di masa lalu. Tampaknya hal ini juga yang mempengaruhi Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Peristiwa menakjubkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir tetaplah menyimpan hikmat iman bagi kita sampai hari ini. Laut dalam kebudayaan Yahudi merupakan simbol misteri kematian. Uniknya, Paulus menandaskan mereka dibaptis dalam laut yang notabene adalah simbol kematian. Meski melalui laut, mereka menapaki batuan karang di bawah permukaan laut, bahkan memperoleh minum dari batu karang. Batu karang dipahami sebagai kontras atau lawan dari laut. Ia adalah simbol keteguhan, tidak seperti lautan yang menenggelamkan. Dari sini kita dapat menarik bahwa sedari dulu bangsa Israel hidup dalam pemeliharaan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tidak sekedar itu, batu karang itu adalah Kristus yang memancarkan air kehidupan. Maka dari sejarah Israel, kita dapat mengimani bahwa meskipun kita bukanlah keturunan langsung bangsa Israel, tapi Kristus yang senantiasa menemani, memelihara, bahkan menyelamatkan kita dalam perjalanan hidup.
Puncak dari semuanya ini adalah peristiwa pada batuan karang Bukit Golgota yang di atasnya terpancar darah dan air Kristus yang menyelamatkan dunia. Saudara yang diberkati Tuhan, sejarah masa lalu perjalanan iman mau menghantar kita untuk mengenal karya Tuhan dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita memperoleh kejelasan arah hidup beriman ke masa mendatang. Kisah sejarah iman meneguhkan kita untuk menapaki masa depan yang penuh harapan dalam Kristus. Amin. Mari bersama kita bersatu menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang setia, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang bekerja dalam sejarah manusia. Seperti Engkau menuntun umat Israel di padang gurun, Engkau juga menuntun perjalanan hidup kami sampai hari ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tidak melupakan sejarah karya-Mu dalam kehidupan kami. Karena seringkali kami lupa bagaimana Engkau menolong kami di masa lalu, sehingga kami mudah takut dan ragu menghadapi hari ini. Tolonglah kami agar melalui firman-Mu kami belajar untuk sejarah iman, bahwa semuanya mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, agar setiap keluarga dan setiap pribadi mau belajar berjalan dalam sejarah iman generasi sebelumnya, sehingga kami tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi kami hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi pergumulan hidup, yang sakit, yang lemah, yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, pekerjaan, maupun masa depan. Tuhan kuatkan mereka dan ingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia menuntun perjalanan kehidupan umat-Mu dari masa ke masa. Berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, kiranya gereja terus mengingat dan mewariskan sejarah iman kepada generasi yang lebih muda, agar generasi kami tetap berdiri teguh di dalam Kristus. Tuhan, penuhkan kami dengan hikmat-Mu, agar kami hidup setia dalam kehidupan hari ini, supaya kehidupan kami selanjutnya dalam rumah tangga, dalam pribadi, bahkan dalam setiap aktivitas kami menjadi kesaksian iman bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami menyerahkan seluruh hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pergilah dan jalani kehidupan-Mu hari ini dalam segala aktivitas, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan dimuliakan.